Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini masih dengan pembahasan untuk mata kuliah manajemen operasi, dan kita akan masuk ke modul kelima terkait dengan manajemen penyimpanan atau inventory management. Oke, so di tes formatif pertama ini sebenarnya mau tes formatif pertama sama tes formatif kedua itu just perbedaan kasusnya aja, perbedaan rinciannya lah ibarat kata. Nah, so kita langsung aja mulai dari tes formatif yang pertama. Oke, perusahaan patung kayu membeli 8.000 gelondongan kayu. So setiap tahunnya, berarti ini adalah demand daripada si perusahaan patung kayu itu sendiri. Berarti ini adalah D-nya. Kemudian sebagai bahan baku satu-satunya perusahaan tersebut. Biaya pemesanan kayu, nah ini adalah setiap kali melakukan pemesanan, ini adalah S-nya. Ya sebenarnya bisa dikatakan CS juga boleh, atau mau apapun itu bentuk simbolnya, disesuaikan aja. Terus kemudian biaya penyimpanan kayu atau inventory cost. Di sini pakai bukunya itu pakainya H. Mungkin saya pakainya CI aja ya. Terus ini adalah CS. Jadi cost of S gitu. Ini cost of E, inventory. Oke, jadi nomor 1, jumlah unit pemesanan atau penyimpanan optimal perusahaan tersebut sebesar berapa unit. So oke, jadi ini sebenarnya versi dasarnya daripada terkait dengan total biaya kalau kita mau mesen berapa banyak dengan skenario atau dengan informasi-informasi, kayak misalnya demandnya berapa, terus biaya pemesanannya berapa, terus biaya penyimpanannya itu berapa. Ini paling dasar yaitu adalah metode EOQ ya. Metode paling simple yaitu adalah economic order quantity. Nah, jadi sebenarnya simpelnya economic order quantity itu adalah supaya ketika jadi ini berdasarkan kuantitasnya ya, berdasarkan kuantitas secara ekonomis. So berarti tujuannya adalah supaya ketika barang itu datang, nyampe ke kita, barang kita juga atau bahan baku kita juga pas habis, sehingga tidak banyak bahan baku yang tersisa, yang perlu disimpan di gudang gitu ya. Oke, jadi terkait dengan EOQ ini berarti nomor 1 adalah terkait dengan mencari Ki bintang. Oke, Ki bintang ini rumusnya sebenarnya adalah akar dari 2 D dikalikan dengan S alias CS dibagikan dengan yang namanya CI. Yang sebenarnya ini rumus ini sebenarnya penurunan daripada kita tahu bahwasanya kan total cost itu adalah, atau misalnya siapa nih, economic order quantity itu adalah sebenarnya dari gambar grafik ya, dimana cost daripada inventory atau total cost inventory itu akan sama dengan total cost daripada si S-nya. Yang dimana total cost inventory itu dihitung dengan cara menggunakan Ki daripada jadi ini Ki optimal ya. Ki optimal dibagikan dengan 2 dikalikan dengan inventory cost sama dengan ini D dibagikan dengan Ki bintang dikalikan dengan CS-nya. Sehingga di sini kita langsung otak-atik sehingga kita memperoleh informasi bahwasanya nih Ki bintang itu setara dengan 2 dikali D dikali CS per CI. Ya, lakukan otak-atik persamaan linear lah, atau persamaan aljabar. Nah, ini tapi Ki aksennya Ki bintangnya itu 2 kuadrat, pangkat 2. Berarti Ki bintangnya sendiri adalah akar 2 kali D kali CS per CI. Oke, so kita langsung lanjut ke topik utamanya. Ya udah, berarti Ki bintang sama dengan akar kuadrat daripada 2 dikalikan dengan demandnya adalah 8.000 dikalikan dengan CS-nya adalah 300.000 dibagi dengan yang namanya cost inventory-nya adalah 30.000. Sehingga ini perlu dicoret ya kan, 1 ini adalah 10. Kemudian menghasilkan bahwasanya Ki bintang itu adalah akar kuadrat dari ini berarti 160.000 ya. 160.000. Ya udah, berarti Ki bintangnya berapa? Ya, Ki bintangnya adalah 400 unit. So,
Nomor 1 jawabannya adalah Yapsiang D. Terus banyaknya jumlah pemesanan setiap tahun nih yang dapat dilakukan. Nah, ya udah, ini sebenarnya sekaligus terkait dengan yang namanya nomor 3 gitu ya. Nah, jadi langsung aja ke nomor 3-nya, walaupun sebenarnya nomor 3 ini kita harus tahu dulu ya juga nomor 2-nya itu apa. Jadi total cost itu sama dengan total cost inventory, total cost daripada inventory ditambahkan dengan total cost si S-nya ya. Oke. Ya udah, berarti total cost-nya ini tadi digunakan dengan menggunakan dengan rumus apa? Q bintang per 2 dikalikan dengan CI ditambah dengan D per Q dikalikan dengan CS. Nah, CS ini kan adalah biaya setiap kali mesen. Otomatis bisa kita simpulkan bahwasanya ini adalah berapa kali mesennya dong. Nah, jadi sebenarnya berarti N besar untuk nomor 2 nih ada hubungan rumusnya tuh ini. N besar sama dengan D per Q bintang. Oke, per Q bintang berarti N sama dengan 8000 dibagikan dengan 400. Ya, 8000 bagi dengan 400, maka jawabannya adalah N-nya 20 kali. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut balik lagi ke nomor 3. Nah, berarti TC ini Q bintang ya. Nah, oke. Berarti 8000 dibagi dengan 2 dikalikan dengan CI-nya. CI-nya adalah 30.000. Nah, oke. Ditambah dengan yang namanya ini berarti 8000 dibagi dengan 400. Wait. Ini kan 400 ya. Q bintangnya, sorry. My bad. 400 dibagi 2 dikalikan dengan 30.000, ini dikalikan dengan 300.000. Oke, ya udah, berarti ini kan 200, kemudian ini juga ini 20. Berarti ini kalau dihitung berapa? Ya, sama-sama 60.000 sebenarnya, 6 juta sebenarnya ya. 6 ini kan 6 terus nolnya 1 2 3 4 5 6. 2 3 4 5 6. Ini juga sama 6. Nolnya ada 6. Tuh. Berarti total cost-nya itu adalah sebesar 12 juta rupiah. Nah, so jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Oke, itu untuk economic order quantity. Nah, untuk terkait dengan rinciannya, terkait dengan gambar grafik daripada reorder point dan segala macamnya, kalian bisa cek itu di buku ya. Oke. Atau mungkin di sumber-sumber lain di internet kalian bisa search itu. Materinya tetap sama kok ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Sebuah toko buku memberikan diskon kuantitas bagi pembeli yang pembeli yang mayoritas. Pembeli yang mayoritas itu artinya di sini konteksnya adalah pembeli yang membeli dengan partai banyak. Kayak misalnya nih belinya 10 dus atau berapa dus gitu. Oke. Nah, jadi tuh mungkin kan biasanya kayak nih mungkin beli dari tempat dari suatu tempat, nih kenapa nggak beli ini aja diskon. Nah, gitu ya kurang lebih. Oke, jadi perusahaan jasa yang ada di Kota Yogyakarta dan harga eceran buku tersebut adalah 3.800. Kemudian biaya pemesanan buku sebesar, so kita punya informasi di sini apa? Ya, di sini kita punya CS-nya tuh adalah sebesar 12.000. Kemudian biaya penyimpanan alias inventory cost-nya adalah 25% daripada harga jualnya alias harga bukunya dikalikan dengan 3.800, ini setara dengan yang namanya 950 harusnya. Nah, ini adalah 950 ya jawabannya ya. Oke, kemudian di sini dikasih tahu bahwasanya kebutuhan per tahunnya alias demand-nya itu 1.700 unit. Oke. Kemudian di sini punya informasi bahwasanya sedangkan potongan harga yang dapat diterima, nah kalau 1 sampai 100 ini diskonnya 0%. Berarti kalau misalnya kita pesennya sebesar di antara 1 sampai 299 unit, ini berarti kita bisa katakan ini price-nya lah ya. Price-nya itu ini price awalnya kan 3.800. Nah, kalau saat ini P-nya itu masih 3.800.
Kemudian kalau misalnya dari 300 sampai dengan 499 unit, maka price-nya itu kena diskon 2%. Nah, berarti bayarnya kan 98% ya. Jadi 0,98 dikalikan dengan yang namanya 3.800 itu adalah 3724. Oke, jadi ini price-nya adalah 3724. Oke, kemudian 500 sampai 799 unit. Maka nilai price-nya atau harganya itu adalah diskon 4%. Berarti bayar 96%. Ya, jadi 0,96 atau 96% dikali dengan 3.800 itu adalah 3648. Dan kalau misalnya lebih besar atau sama dengan 800 unit, itu nilai price-nya adalah sebesar 5%. Oke. Jadinya berarti 3.610. Ya sudah, berarti jumlah unit yang sesuai dengan range bla 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 bla. Oke. Nah, jadi gini, pertama kita cari ki bintang dulu. Nah, nanti ki bintang ini masuk di kelas yang mana? Kelas A, B, C, apa D gitu. Ya sudah, berarti tinggal kita gunakan rumus terkait dengannya seperti yang di EOKI, yaitu adalah ki bintang sama dengan akar kuadrat daripada 2 dikali D dikalikan dengan CS per CI. Berarti ki bintangnya adalah akar kuadrat daripada 2 kali 1700 dikalikan dengan yang namanya CS adalah 12.000 dibagi dengan yang namanya 950. Berarti nilai ki bintangnya ini setara dengan yang namanya 2 kali 1700 kali 12.000 dibagi dengan 950. Jawabannya adalah 207 ya, alias 208 unit lah ya. 208 unit. Nah, berarti 208 unit ini alias ki bintang ini ada di kelas yang pertama, yaitu adalah 1 sampai 299 unit. Nah, tapi keputusannya apakah di situ? Tentu tidak. Karena di sini kan artinya berarti gini. Kalau 1 sampai 299 itu kita akan optimal sebesar 208 unit maksudnya. Nah, sehingga untuk mencari keputusan terbaik ada di mana? Nah, ya udah, tinggal kita tentukan terlebih dahulu. Nah, apabila gitu ya, apabila kita memesannya di 1 sampai 299 unit, maka di mana price-nya adalah 3.800, price-nya 3.800 rupiah. Ini ki bintangnya sendiri itu sebesar 208 unit. Ya udah, berarti untuk total cost-nya sendiri, nah di sini cukup berbeda. Karena di sini total cost-nya adalah secara keseluruhan ya, disertai dengan yang namanya biaya pembelian bukunya gitu. Jadi di sini sama seperti untuk EOKI, cuman bedanya di ada harga pembelian. Nah, jadi inventory cost-nya kan adalah ki bintang per 2 dikalikan dengan CI gitu. Ya udah, ki bintangnya adalah 208 per 2 dikalikan dengan CI-nya adalah 950 ditambah dengan yang namanya D per ki bintang dikalikan dengan CS untuk biaya pemesanan. Berarti 1.700 dibagi dengan 208 dikalikan dengan 12.000 ditambah dengan, nah ingat, ini kan kita mau menghitung biaya total dalam 1 tahun atau per tahunnya. Berarti kalau misalnya harganya 3.800, maka 3.800 itu kita kali dengan ya 1.700. Karena apa? Ya karena kan kita butuh setahunnya kan 1.700 unit. Nah, berarti totalnya 1.700 dikalikan dengan 3.800. Sehingga untuk nilai total costnya sendiri ini langsung kalkulator aja. Ya udah, berarti 208 per 2 dikalikan dengan 950 ditambah dengan 1.700 dibagi dengan 208 dikalikan dengan 12.000 ditambah dengan 1.700 dikali dengan 3.800. Maka jawabannya adalah sebesar 6.656. Oke, wait. 6.656.877. Itu ya total costnya. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk kelas kedua
Nah, itu adalah 300 sampai 499 unit. Itu price-nya yang digunakan adalah 3724. Di mana nilai Ki bintangnya, nah nilai Ki optimalnya ya otomatis yang paling rendah dong, yaitu adalah 300 unit kita pakainya. Ya udah, berarti total cost-nya itu sama dengan 300 per 2 kali dengan 950 ditambah dengan 1700 dibagi dengan 300 dikalikan dengan 12.000 ditambah dengan 1700 dikalikan dengan ya 3724. Nah, nilai total costnya ini berapa nih? Nah, mungkin ini berarti kita udah dapat ini Ki bintang. Ini mungkin kita hapus saja terkait dengan caranya. Ini langsung aja saya tulis di samping sini, untuk menghemat space ya. Oke, untuk yang ini berarti 300 bagi 2. Oke, 3724. Nah, oke. Untuk yang 12.000 nya 1700 dibagi dengan 300. Nah, itu untuk 950 nya 950 nya adalah 300 dibagikan dengan 2. Oke, ya udah. Berapa jawabannya? 6.541.300 ya. 6.541.300 rupiah. Nah, oke, ini baru kelas kedua, baru oke, yang 500 sampai 799 unit. Nah, maka ya nilai P-nya sendiri adalah 3648 dengan nilai Ki bintang yang kita gunakan untuk kelas ini adalah 500 unit. Oke, berarti total cost-nya adalah 500 dibagi dengan 2 kali dengan 950 tambah dengan 1700 bagi dengan 500 dikalikan dengan 12.000 ditambah dengan 1700 dikalikan dengan 3648. Nah, maka hasilnya berapa? Ya langsung kita hitung aja. Ini kan berarti 500 ya. Nah, terus 1700 bagi 500. Kemudian ini 1700-nya dikalikan dengan yang namanya 3648. Maka jawabannya adalah 6.479.900. Nah, kemudian untuk yang lebih besar sama dengan 800 unit. Berarti 800 seterusnya. Maka nilai P-nya sendiri sebesar 3610. 3610 dengan nilai Ki bintangnya adalah sebesar 800 unit. Oke. Nah, berarti total cost-nya sama dengan 800 bagi dengan 2 kali dengan 950 tambah 1700 dibagi dengan 800 dikalikan dengan 12.000 ditambah dengan 1700 dikalikan dengan yang namanya 3610. Nah, berapa tuh? Nah, oke. So, langsung kita hitung aja. Ini ganti 500-nya ganti 800. Kemudian 3648-nya diganti dengan 3610. Oke. Jawabannya adalah 6.542.500. Nah, dari keempat perhitungan ini dapat disimpulkan apa? Ya, ternyata hasil yang paling atau total cost dalam setahun gitu ya, yang paling murah adalah ini. Jika memesan sebanyak 500 unit. Dengan total nilai 6.479.900 rupiah. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya tidak menjamin dengan semakin banyaknya barang yang dipesan itu akan jauh lebih murah jauh lebih murah kalau kita bahas secara makro di perusahaan, karena kita lihat nih, oke, dari yang 1 sampai 299 unit itu butuh 6.600.000. Kemudian kita beli nih lebih banyak lagi dengan diskon 2%. Nah, ternyata kita ordernya 300 unit aja nih, ya kan? Jadi totalnya 6.541.300 turun, jadi lebih murah. Nah, terus kemudian kita perbanyak lagi, turun lagi nih harganya, total costnya, total biayanya. Jadi 6.479.900. Kemudian kita naikin lagi nih, ternyata sebesar 800 unit.
Nah, berapa? 6.542.500. Sehingga apa? Ya, semakin besar, malah membesar. Artinya berarti tidak menjamin bahwasanya kalau misalnya dikasih diskon itu yang paling banyak atau yang kayak misalnya di kelas terakhir yang potongannya lebih besar itu akan menghasilkan apa namanya total cost yang paling sedikit. Nah, kenapa kok bisa kelihatan beda banget ya? Karena kalau misalnya kita lihat ternyata dari yang kelas kedua ke kelas ketiga itu naiknya 2%, dari kelas 1 ke kelas 2 juga naiknya 2%, sedangkan dari kelas ketiga sampai kelas keempat itu cuman diskonnya naik 1%. Jadi kayak jatuhnya tuh potongannya turunnya nggak sama gitu. Naiknya nggak sama. Jadi kalau mungkin 0, 2, 4 sama 6, nah mungkin itu akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ya, jadi potongannya tuh nggak naik atau nggak bertambah secara signifikan lah, atau berkurang harganya, berkurang secara signifikan gitu. Sehingga kalau dihitung ya ini. Nah, tapi kalau kita lihat nih, ini dampaknya apa sih? Nah, sebenarnya dampaknya selain konteks yang ini ya, selain konteks yang biaya apa namanya total price dikalikan dengan demand-nya, atau biaya belinya ibarat kata tuh. Nah, perlu kita lihat juga nih. Oke, kita perlu lihat ini dengan ini. Gimana? Ya, ini kan inventory cost. Semakin banyak unit yang dibeli, maka apa? Semakin banyak juga unit yang akan nanti disimpan di gudang bahan baku. Sehingga apa? Sehingga biaya penyimpanan bahan bakunya atau biaya penyimpanan barangnya akan semakin meningkat. Tetapi saat itu juga terjadi apa? Ya, terjadi yang namanya penurunan penurunan untuk pemesanannya. Kalau di sini 1.700 bagi 200 itu kan berarti sekitar 8 atau 9 lah ya. Berarti 8 atau 9 kali pesan. Kalau ini sekitar berapa? Ya, sekitar 5 atau 6 kali pesan. Kalau ini ya 3 atau 4 kali pesan. Kalau ini sekitar 2 sampai 3 kali pesan. Artinya apa? Semakin dikit nih banyaknya jumlah ordernya, kayak misalnya harusnya mungkin dari sekitar 8 kali atau 9 kali, jadi dari 2 kali jadi 2 kali sampai 3 kali aja. Yang menyebabkan apa? Biaya pemesannya menurun tuh. Jadi biaya pemesannya iya menurun ya kan, tapi nyatanya biaya inventorinya semakin naik. Dan ini hasil ini pun juga nanti akan tergantung juga nih terkait dengan biaya-biaya di sini. Bisa jadi ketika biaya inventorinya ini malah lebih mahal daripada biaya pemesanannya, kemungkinan besar ya bisa jadi ini yang lebih murah dibandingkan sama yang kelas 2, 3 ataupun 4 seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 5 sudah terjawab, jawabannya adalah yang C sebesar 500 unit. Kemudian untuk biaya totalnya ini menurut saya aneh. Kenapa? Kalau misalnya dengan total biaya segini, nggak mungkin kalau hasilnya puluhan juta gitu loh. Nggak mungkin puluhan juta, kecuali kalau emang unlimited. Kita pakai 800 aja, yang 800 nih itu cuma 6 juta. Ini aja ini 6 juta. Ini nggak bakal berubah secara nggak bakal menambah secara signifikan. Karena apa? Di sini angkanya lebih kecil daripada 10. Terus kalau dikali ini kan berarti cuma 120.000 doang kan. Ini apalagi. Jadi ini kalau dibandingkan sama ini harganya jauh lebih kecil. Jadi nggak bakal mungkin dari sini nih 6 juta tiba-tiba jadi 40-an juta. Wah, dari mana kan? Tuh. Kecuali mungkin harga bukunya lebih mahal, terus ini juga lebih mahal, ini juga lebih mahal. Nah, possible kalau sampai puluhan juta. Jadi kemungkinan besar ini nomor 6. Ini soal yang lain tuh yang dibahas ya. Oke, jadi nomor 6 nih nggak ada jawabannya. Ya, kalau misalnya ditanya jawabannya berapa ya jawabannya segini. 6.479.900 rupiah. Ya.
Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 4 sampai nomor 6-nya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 sampai 8. Oke, mungkin biar ini nomor 7-nya saya taruh sini aja, nomor 8-nya saya taruh sini. Oke. Jadi untuk nomor 7 dan 8 soalnya adalah perusahaan dompet kulit menetapkan bahwa apabila perusahaan tinggal memiliki bahan baku kulit 60 potong, maka akan melakukan pemesanan kembali. Oke, berarti reorder point alias ROP-nya ya. ROP-nya itu 60 unit. Kemudian biaya pesan CS adalah 400. Kemudian biaya simpan persediaan adalah CI-nya adalah 50 per potong. Kemudian biaya kehabisan bahan adalah stock out cost. Nah, itu 500 per potongnya. Yang dimana ini biaya kehabisan bahan itu mungkin karena kehilangan pelanggan ataupun mungkin membayar perusahaan atau tempat lain untuk memproduksinya ya, segala macamnya itu. Nah, kemudian total biaya apabila persediaan pengaman yang disediakan sebesar 10 unit itu sejumlah berapa? Oke, jadi ini kita bahas berdasarkan apa yang ada di bukunya dulu. Nah, jadi di sini ROP-nya tuh ada di sini. Oke, jadi ini dikotakin dulu ya, ROP-nya tuh di sini. Ya, di 60 unit. Berarti dengan ditambahkannya namanya safety stock. Oke, ini jadi ini safety stock ya, atau safety stock. Oke, ini safety stock alias SS mungkin ya. SS bukan screenshot ya, ataupun bukan sama-sama. Oke, jadi berarti ibarat kata tuh kita mesen nggak 60 melainkan 70 ya. Oke, so apa dampaknya ketika kita memesan 70? Jadi demandnya kita anggap 70 unit. So dampaknya akan ada di bagian sini ya, di bagian bawah sini ya. Oke, jadi berarti ketika pesannya 70 unit, maka tergantung. Kalau misalnya ternyata yang ternyata datang pesanan sebesar 60 unit, itu akan ada apa? Ya, akan ada 10 unit untuk atau inventory ya, inventory sebesar 10 unit. Kemudian kalau misalnya 70 berarti ini 0 unit dan tidak ada yang namanya nggak ada yang namanya inventory ataupun kehabisan bahan ya, intinya ngepas lah ya. Oke, kemudian untuk yang kalau 80 unit maka akan terjadi stock out cost-nya atau ST ya, berarti sebesar berapa unit? Sebesar 10 unit. Kemudian kalau misalnya dia 90 unit, nah maka akan apa? Akan ada apa? Ya, akan ada stock out-nya sebesar 20 unit. Oke. Nah, berarti tinggal kita hitung saja. Nah, di bukunya makanya kalau misalnya terkait dengan inventory ya langsung aja dikalikan. Berarti ini total inventory cost-nya itu sama dengan 10 dikalikan dengan yang namanya berapa nih? 10 dikali dengan inventory cost-nya adalah 50. Berarti ini adalah 500. Kemudian kalau ini total stock out cost-nya. Nah, ini TCST. Berarti nah ini dikalikan dengan yang namanya probabilitas ya kan. 0,3 dikalikan dengan yang namanya 10 unit dikalikan dengan yang namanya biaya stock out-nya adalah 500. Kemudian kalau untuk yang 90 itu adalah 0,1 kali 10 kali dengan 500. Maka nilainya berapa nih ya kan? 3 kali 1500 itu adalah 1500. Kemudian ini kalau dihitung adalah sebesar berapa nih? I'm sorry, my bad. Ini bukan 10 dong, 20 dong ya kan? Karena kan stock out cost-nya adalah 20. Stock out-nya kena 20. Berarti ini 1000. Berarti ini kalau in total berapa? Ya, in totalnya adalah 3000 rupiah. Sehingga jawaban nomor 7 adalah yang C. Nah, kemudian di sini yang harus disiapkan perusahaan agar proses produksi jalan dengan lancar dan bisa menghemat biaya sebanyak. Nah, ini lucu nih. Ini benar menghemat biaya sebanyak. Nah,
ini nggak dikasih tahu sebanyak berapa ya kan. Nah oke, jadi ini ingat ya, kalau ini kasusnya adalah SS-nya adalah 10 unit. Oke. Nah kemudian kalau misalnya safety stocknya itu sebesar 20 unit, maka pemesanannya ini dari reorder pointnya adalah 80 unit dong ya kan, 80 unit nih. Berarti akan ada beberapa opsi nih. Nah, kalau misalnya 60 unit, kemudian 70 unit, kemudian 80 unit, kemudian 90 unit. Berarti ini inventorinya sebesar 20 unit. Kemudian kalau ini inventorinya sebesar 10 unit. Kalau ini nggak ada sama sekali, kalau ini ya hanya ada stock outnya sebesar 10 unit. Sehingga kita hitung nih, untuk ini TCI sama dengan TCI di sini, ini adalah terkait dengan CST. Ya udah, berarti kalau kita hitung ini berarti 20 dikalikan dengan 50 sama dengan 1000. Kemudian ini 10 dikalikan dengan 50 adalah 500. Kemudian ini adalah 0,1 kali dengan 10 kali dengan 500. Ini nilainya adalah sebesar 500. Berarti kalau kita totalkan ini besarnya adalah Rp2.000. Oke, jadi kalau misalnya untuk di sini berarti langsung kita hapus saja ya. Kalau misalnya ini kita punya informasi bahwasanya kalau untuk yang stock outnya safety stocknya itu 10 unit, berarti demandnya adalah sebesar 70, ini jadinya adalah Rp3.000. Tapi kalau misalnya safety stocknya adalah sebesar 20 unit alias jadi 80 unit, maka biayanya yang dihabiskan untuk persediaan itu adalah sebesar Rp2.000. Nah belum nih, karena masih ada safety stock yang 30 unit ya kan. Oke, sekarang kalau misalnya safety stocknya itu adalah 30 unit, berarti apa? Ya berarti ordernya 90 unit. So akan ada beberapa opsi, yaitu adalah terkait dengan 60 unit. Nah 60 unit, kemudian 70 unit, nah ini 80 unit, ini 90 unit. Oke, berarti ini jadinya kita punya inventory sebesar 30 unit. Ini inventory aja sebesar 20 unit tanpa stock outnya. Nah ini inventory juga sebesar 10 unit. Sedangkan untuk yang 90 unit itu nggak ada apa-apanya. Ya udah, langsunglah kita hitung terkait dengan total costnya ini. Total cost inventory, total cost inventory, ini total cost inventory. Oke, berarti 30 kali dengan 50 adalah 1500. Kemudian ini 20 kali 50 sama dengan 1000. Kemudian ini apa sih namanya, 10 dikalikan dengan 50 itu sama dengan 500. Berarti totalnya berapa ya? Ini 1000, 1500, ini 500, berarti berapa? Berarti ini adalah 3000 ya. Oke, ini 3000 nih. Nah berarti untuk yang SS-nya 30 unit sebesar 9 ini alias 90 unit, maka akan ada biaya sebesar kena ya 3000. Berarti dapat kita katakan ya yang paling optimal supaya biar ini berjalan dan bisa menghemat biaya itu adalah 80 unit alias safety stocknya itu atau butuh persediaan ininya adalah ya 20 unit. Nah gitu ya. Oke, jadi jawabannya ya jawabannya nggak ada gitu. Jadi jawabannya itu hanya 20 unit saja. Nah tapi saya agak sedikit heran dengan perhitungan daripada si buku ini. Karena dalam riset operasi sendiri ketika kita kalau misalnya bahas inventory kan ini terkait dengan probabilitas ya. Berarti ini kemungkinan 40 tuh bisa datang nggak? Bisa. 50 bisa datang, 60 bisa datang, 70 sampai 90 ini semuanya bisa datang karena ada probabilitasnya masing-masing. Tapi kenapa kok yang dihitung adalah cuman yang di bawahnya daripada si reorder poinnya gitu. Itu yang
poin jadi pertanyaan saya. Karena di riset operasi ini semua dihitung gitu, total biayanya tuh dihitung terkait dengan total biaya penyimpanannya, terkait dengan intinya total biaya lah terkait dengan penyimpanan ataupun terkait dengan yang namanya stock out cost-nya. Nah, jadi kalau misalnya ROP-nya 60 dengan safety stock-nya 10 unit gitu ya. Jangankan nggak usah ini deh. Kita pakai yang 60 aja gitu ya. 60 itu harusnya ini juga dihitung. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita reorder point, maka akan ada kemungkinan kalau misalnya 40, ya kan? Bisa aja besok misalnya cuma 50, bisa aja pas 60, kan gitu, bener nggak? Nah itu yang saya agak sedikit dalam tanda kutip tuh dipertanyakan. Saya pertanyakan terkait dengan cara pengerjaannya, gitu ya. Jadi di sini pun juga nggak ada rincian ya. Kalau di bukunya saya baca tuh nggak ada rincian bahwasanya tuh kenapa kok yang dihitung cuma 3 terbawah. Emang 4 ke atasnya gimana? Yang kayak yang misalnya nih di bukunya tuh ada terkait dengan yang namanya permintaan ada 30, 40, 50, 60, 70 nih. Misalnya kan seperti ini. Nah ini yang 30 unit, masa nggak mungkin dong kita nggak masa ini diabaikan gitu kan? Karena kalau di sini nih saya lihat ini perhitungannya adalah terkait dengan biaya simpan tuh adalah inventory cost, ini safety stocknya, ini adalah stock out cost-nya. Misalnya ketika kita nggak pakai persediaan pengamanan alias safety stocknya 0, maka kan yang dipesan 50 nih. Otomatis nah di sini biaya simpannya cuma 0. Padahal sebenarnya kan bisa jadi pesannya 40, 30 kan gitu. Nah, sedangkan yang ini 20 ini bisa didapat dari yang 70, berarti kehabisan persediaan sebesar 20 dikali dengan 0,1 kali 40. Nah, kalau yang 10 kali 0,2 tuh yang di bagian sini. Artinya apa? Artinya kalau saya mesennya 50 dan ternyata yang datang itu yang permintaan yang 60, maka kan ada peluangnya ini 0,1 nih. 0,2. Nah, kali berapa? Kali dengan habis persediaan sebesar 10. Sehingga dikalikan dengan 40. Karena apa? Karena belum pasti. Nah, terus juga biaya simpan. Biaya simpan di sini saya agak sedikit ragu. Kenapa? Kalau misalnya kayak gini, artinya berarti udah pasti dong bakal menyimpan. Nah, sedangkan permintaannya aja juga belum pasti gitu loh. Nah, tapi kalau kita konteksnya adalah oke, kalau misalnya berarti kan ini nih, ketika ada persediaan pengamanan sebesar 10 gitu kan, berarti ketika 50 ada 10 nih yang kita anggap aja ini oke. Terus berarti otomatis kan kita punya 60 dong, ya kan? Berarti kita punya biaya ke stock out cost-nya, kita punya stock out cost-nya. Nah, kalau misalnya persediaan pengamanannya adalah 20, maka biaya simpannya tuh berarti 20. Dengan syarat apa? Ini pakai yang 50. Nah, bagaimana kalau misalnya yang 40, yang 30 kok nggak dimasukin? Kan gitu ya. Nah, artinya berarti selain dengan ada safety stock, kalau misalnya anggap ya kan safety stocknya 70 nih. Berarti intinya safety stock 20. Artinya berarti kita punya 70 intinya 70 nih. Oke, kalau permintaannya 70. Oke, sorry, my bad. Ini kan 50. Jadi gini, safety stock itu kan apa sih namanya? Buat jaga-jaga ya, berarti. Kalau misalnya dengan 50, kalau misalnya ini biaya simpannya adalah 10, karena apa? Kan kita pakainya kan ini jadinya nge-reorder itu kan sebesar 50 ya. Cuman yang saya ragukan ini kenapa kok yang di bagian atas-atas ini kalau misalnya emang 50, kalau misalnya permintaannya 30 kan pasti ada biaya penyimpanan dong. Ya kan kalau misalnya mesennya 50. Jadi ini mesennya tuh ceritanya lebih. Mesennya ceritanya lebih ya. Jadi 10 itu dilebihin dan pasti 10 itu karena berhubung ini adalah safety stock, berarti 10 ini kan udah pasti ya. Makanya di sini tidak ada yang namanya probabilitas. Nah, kenapa kok yang ini nggak masuk? Kenapa ini nggak masuk? Itu yang jadi pertanyaan saya. Dan di situ juga nggak dijelasin nih terkait dengan kenapa kok perhitungannya seperti itu gitu. Karena kalau di halaman sebelumnya juga terkait dengan di sini cuman terkait dengan biaya kehabisan persediaan doang.
terkait dengan biaya simpannya itu nggak dirinci. Tuh. Jadi kalau misalnya ini kenapa bisa kita katakan oke, jadi kalau kita bahas 3 ini nih, kalau misalnya saya pesannya 50 nih, ada safety stocknya 10. Berarti kan kita order 60 ya. Nah, ini kalau misalnya berarti apa nih? Kita nggak bakal mungkin apa? Kalau misalnya ini 6 kita yang datang 70, otomatis apa? Ya stock out cost-nya, ya kan, stock out kan, alias kehabisan persediaan. Kalau 60 berarti otomatis nggak bakal ada persediaan ataupun biaya simpan. Nah, tapi kalau misalnya emang yang ini otomatis apa? Ya masih ada sisa gitu. Jadi ini kemungkinan besar kalau misalnya kita anggap ini 50, ya berarti ini perhitungannya gini ya, konsepnya. 50 kemudian di order point itu jadinya 60, maka tarik ke bawah. Nah, maka yang dibahas tuh cuman ini doang. Terus habis itu kalau safety stock yang nambah 20 alias jadi di 70, maka yang masuk adalah di sini. Dan karena berhubung ini safety stock ini kan artinya berarti aslinya tuh mesinnya 50, cuman buat jaga-jaga tambahin 20. Nah, atau kalau enggak 20-nya itu udah sebelum apa namanya? Intinya buat jaga-jaga sebanyak 20 unit gitu ya. Jadi 20-nya itu udah pasti dan tidak ada yang namanya biaya kehabisan bahan. Nah, jadi intinya nih yang saya agak bingung adalah, saya agak ragu adalah terkait dengan perhitungan biaya penyimpanannya. Kenapa? Ketika ini kenapa yang dibahas cuma di bawah ini? Kenapa yang 30 sama 40 enggak? Jadi kayak misalnya nih, mungkin kan nggak ada persediaan pengamanan, misalnya tetap 50. Oke, berarti pesan 50 akan mengakibatkan bahwasannya 60 tidak terhandle, ya kan? Sehingga adanya kehabisan bahan 70 dan 70 unit ini kehabisan bahan persediaan sebesar 20 unit. Artinya berarti kena penalti sebanyak 20 unit untuk yang permintaan 70. Tapi kan ketika saat itu juga kalau misalnya permintaannya 40, harusnya ada inventory cost dong. Ya kan, ada inventory sebesar 10 unit yang dimana ini ada 0,2 nih probabilitasnya. Harusnya tuh ini harusnya ya, logikanya ini harusnya ada 0,2 dikalikan dengan yang namanya 40 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan yang namanya 10 lagi gitu. Terus kemudian di bawah yang ini juga sama. Kalau kita mesennya cuma 50 tanpa ada persediaan pengamanan, maka akan kalau permintaannya 30, maka akan ada biaya penyimpanan sebesar ya 20 unit tuh ya. Nah, tapi mungkin yang lagi dibahas konteks ini nih, kalau saya lihat adalah terkait dengan biaya kehabisan persediaan gitu loh. Jadi lebih ke terkait dengan mencegah terjadinya kehabisan bahan baku gitu. Tapi kalau rincinya menurut saya sih ini harusnya yang 40 sama 30 ya ini diikutin. Terus kalau biaya persediaan pengamanan, nah ketika 70 maka akan ada biaya kehabisan bahan. Kalau 60 nggak ada. Kalau 50 ya karena 50-nya kan pasti habis juga dong. Tapi karena ada sisa 10 unit dan 10 unit ini berasal dari safety stock, ya udah berarti ada sedia 10 unit. Nah, kalau di atasnya sini karena berhubung ini 40 dan ada sisa 20 gitu ya. Nah, 10-nya itu berdasarkan dengan safety stock yang pasti, sedangkan 10 unitnya lagi itu berdasarkan probabilitas. Terus yang 30 akan ada yang namanya penyimpanan sebesar 30 unit yang dimana 30 unit itu terhitung dari 10 unit safety stock sama 20 unit berdasarkan permintaan. Nah, ini juga sama. Kalau 20 berarti kan 70 nih, 50 dasar 20 tambahan. Berarti kalau misalnya ke sini ini habis ya kan. Berarti kalau misalnya 60 maka akan ada apa? Ya akan ada 10 safety stock ya kan. Ini juga akan ada berapa safety stock nih? Nah, akan ada 10 lagi kan. Kalau yang 50 ini kan ada 20. 10-nya diambil dari ini dan ini 20-nya lagi. Berarti tetap aja dong hitungannya ya 10 terus ini 10. Nah, jadinya 5 kali 20. Nah, kalau 40 baru karena minus 30 minus 20-nya adalah safety stock dan 40-nya ini apa?
40-nya adalah 10-nya lagi itu terkait dengan peluang 0,2 ini, terus habis itu ada 20 unit lagi 0,2. Jadi kurang lebih menurut saya hasilnya sih seperti itu ya. Jadi ini yang dibahas adalah terkait dengan kalau misalnya ini kan pasti 40-30 kan nggak bakal mungkin kehabisan bahan dong. Yang menyebabkan dia kehabisan bahan kan yang di bawahnya gitu. Jadi alasan kenapa yang dihitung di bawahnya karena konteks yang kita bahas itu adalah terkait dengan supaya tidak kehabisan bahan gitu ya. Jadi supaya tidak kehabisan bahan dan biayanya tidak terlalu mahal, maka kita akan menggunakan safety stock sebanyak 20 unit tuh ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 9 dan nomor 10. Sebuah perusahaan mengestimasi kebutuhan per tahunnya adalah 2000 yard kain, berarti demand ya. Demandnya. Oke, demandnya sebesar 20.000. Kemudian dengan biaya penyimpanan alias inventory cost alias CI adalah sebesar 275. Perusahaan beroperasi 360 hari kerja per tahun dan mampu menghasilkan 400 yard per hari. Oke, berarti dalam satu harinya itu bisa kita katakan ya 360. Oke, satu harinya 400 yard. Berarti satu tahunnya ini ternyata produksi namanya 400 kali 360 ya. Oke, ini 400 yard per hari ini enggak ya, anggap aja udah berapa jam kerja lah ya. 400 kali 360 itu besarnya adalah 144.000 ya. 144.000. Kemudian biaya penyiapan mesin produksi. Oke, berarti reparation R-nya preparation alias P aja ya saya tulisnya 72.000. Nah, ini jumlah pemesanan optimal ya. Jadi ini berapa sih jumlah persediaan bla 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 bla. Oke, berarti yang pertama adalah terkait dengan nomor 9 itu terkait dengan Ki Bintang. Yang dimana sebenarnya Ki Bintang ini ya sama intinya biaya simpan sama dengan biaya pemesanan. Nah, tapi kalau ini kan berarti biaya penyiapan lah ya jatuhnya. Oke, berarti Ki Bintang itu setara dengan yang namanya. Nah, ini akan sedikit berbeda. Harusnya kan akar daripada 2 dikalikan dengan D kali dengan CS gitu ya. Nah, ini ada inventory cost dikalikan dengan 1 dikurangkan dengan yang namanya. Nah, ini kan ada nih ya. Nah, CS di sini mungkin ini lebih tepatnya ini berarti jadi CS ya. Kalau kayak gitu. Ini jadi penyiapan CS. Nah, ini 1 dikurang apa nih? Nah, di sini itu terhitung adalah D per P. Nah, D kecil per P kecil. Nah, di sini yang saya agak bingung adalah terkait dengan oke, kalau D-nya itu kan adalah per tahunnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya per hari, oke, ini berarti mampu menghasilkan 400 per hari tingkat produksi ya, berarti ini P-nya ya. Nah, berarti kalau D kecilnya oke, berarti bisa kita katakan ini informasi yang kita peroleh. Selain ini berarti ini kita bisa bilang juga P-nya adalah 400 ya. 400 yard kain per hari. Nah, kalau D kecilnya gimana? Nah, ini dari sini nih kita dapat informasi bahwasanya kan dari ini kan 200, oh ini per tahun ya. 360 hari kerja per tahun. Satu tahunnya ini segini. Berarti satu hari kerja. Nah, berarti ini jadinya 20.000 dibagikan dengan 360 gitu ya. Atau sebenarnya mah sama aja ya, kalau misalnya kita mau bikin D per P ya, terus D besarnya ini kita masukin ini 144.000 tuh sebenarnya boleh gitu ya, masih masuk akal lah ya. Nah, ini berarti per harinya kalau kita hitung 20.000 dibagi dengan 360 itu adalah 55,56. Oke, 55,56. Oh, cukup jauh ya. Oke, yaudah. Berarti akar kuadrat daripada 2 dikalikan dengan 20.000 dikalikan dengan CS adalah 72.000 dibagi dengan yang namanya CI-nya adalah sebesar 275 dikalikan dengan 1 kurang D-nya adalah 55,56 dibagikan dengan yang namanya 400. Oke, ya udah, langsunglah kita kalkulator saja. Kalau
emang kalian mau ngitung ini dulu terus baru dikali 275 berapa, terus atasnya berapa ya boleh, gak ada masalah. Cuman saya mau langsung aja 2 kali 20.000 kali dengan 72.000 dibagi dengan 275 dikali dengan yang namanya 1 dikurang 55,56 dibagi dengan 400. Oke, wait, sorry bentar. Oke. Nah, ini jawabannya adalah 3.487,4 unit ya, atau kita bulatkan menjadi ya jawabannya adalah 3.490 unit. Nah, kurang lebih seperti ini ya perhitungannya ya. Oke. Jadi emang saya pakai kalkulator yang emang langsung bisa ini. Oke, wait. Nah, tuh perhitungannya penulisannya seperti ini. Ini kalau misalnya contohnya ya. Oke, yaudah, berarti lanjut langsung total biayanya sebesar berapa sih? Oke, langsung lah. Nomor 10 yaitu adalah terkait dengan total costnya adalah berarti total inventory cost ditambahkan dengan total cost daripada si pemesanan atau penyiapan. Berarti total costnya ini adalah terkait dengan Ki per 2, Ki bintang per 2 ya. Ki bintang per 2 dikalikan dengan yang namanya CI, tapi dikalikan dengan ini. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi berarti Ki bintang 3.490 kita pakainya per 2 dikalikan dengan inventory costnya adalah 275 dikalikan dengan 1 kurang 55,56 per 400, terus kemudian ditambah dengan yang namanya D per Ki bintang, D besar ya, ini 20.000 dibagi dengan Ki bintangnya adalah sebesar 3.490 dikalikan dengan CS nya yaitu adalah 72.000. Sehingga langsunglah kita hitung tanpa berlama-lama, 3.490 dikalikan dibagi 2 kali dengan 275 dikali dengan 1 kurang 55,56 dibagi dengan 400 ditambah dengan 20.000 dibagi dengan 3.490 dikali dengan 72.000, maka jawabannya adalah 825.827,8 tuh. Jadi jawabannya ya mana nih? Ini 10.008 apa sih ini bikin titik aja. Ini 87.000 kah atau 8.000 lah, nggak tahu ini berapa ya. Jadi ini biaya totalnya ini kayaknya ada yang salah ya. Nah, jadi jawaban sebesar yang benar adalah terkait dengan total costnya adalah 825.827,8 atau ya kalau kita bisa hitung ya sekitar 830.000 lah ya, ada kembaliannya gitu. Oke, so dengan begitu kita selesaikan dulu untuk tes formatif pertamanya dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.